tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam terlimpah curahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Penasehat Bunda PAUD Kabupaten Garut, yang kami hormati Ibu narasumber dari BBPMP Jawa Barat, Bapak narasumber yang alhamdulillah telah hadir, yang saya hormati Bapak PLT Kabid Paudan Limas, Bapak Haji Dian Sofyan SIP, yang saya banggakan teman-teman panitia, yang saya banggakan, saya cintai Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, PKBM, operator, serta guru-guru hebat yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, untuk kegiatan yang ada di bidang Paudikmas, penyusunan silabus pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dapat terlaksana pada hari ini. Yang alhamdulillah kami telah mengundang sebanyak 250 peserta, yang kemungkinan ini banyak yang belum hadir karena kita 42 kecamatan yang kami hadirkan pada saat ini. Adapun unsur yang hadir yang kami undang, yang pertama Kepala Satuan Lembaga 3 orang, di mana kami harapkan ada lembaga yang belum pernah kami undang, dan sengaja dan kehormatan pada kesempatan ini kami undang, biar merasakan bagaimana ada undangan dari Dinas Pendidikan yang tidak dibayar, yang tidak berbayar justru dibayar ya, tidak ada swadaya, kami yang menjamunya. Selanjutnya kami juga undang di sini teman-teman dari PKBM yang mendapatkan bantuan BOS kinerja, serta kami undang juga teman-teman dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan
bos kinerja juga angkatan 1, 2, dan 3. Yang mana Pak Kabir untuk tahun-tahun kemarin mereka itu sempat melo juga karena akan dibubarkan PSP itu. Tetapi alhamdulillah ini merupakan suatu keberkahan, suatu kekuatan bahwa PSP tetap tegar berdiri dan tetap ada di hatinya Bu Awa. Serta yang tidak kalah semangatnya, kami undang juga teman-teman operator dari grup operator percepatan pendidikan anak usia ini yang mempunyai moto kerja dan sukses. Ya, kalau namanya operator percepatan harus cepat ya. Kalau tidak cepat nanti kami keluarkan buat apa hurinan seperti itu ya. Para hadirin yang saya hormati, kegiatan pada kesempatan ini bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Garut tahun 2025. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu kita bisa menciptakan terarahnya pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal secara keseluruhan. Selanjutnya kita berupaya mewujudkan PAUD dan pendidikan non formal yang bermutu, berkualitas yang ada di Kabupaten Garut. Mungkin itu sebagai laporan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup ada pantun, tolong bilang cakapnya ya. Bu Awal beli semangka. Cakep. Bu Hajah 4 membeli markisa. Cakep. Untuk semua guru tercinta, Cakep. semoga sekalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Penasehat yang tamu, yang kami hormati Presiden Ibu narasumber dari BPPT Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ibu Kasih Aud, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua BPD Ibu BPKI, serta Bapak dan Ibu para peserta, kepala, operator, dan penghasilan di Bapak. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur untuk ikuti kegiatan sosialisasi selaku. Semoga Bapak dan Ibu keluarga ini memberikan cerahan, memberikan pancaran kepada Ibu, matkulangnya memberikan keselamatan. Salawat dan salam kita persilakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena kebetulan kami setelah apel pagi bersama dengan Pak Kadis. Pak Kadis tadinya di sini. Pas begitu udah dijadwalkan, kami briefing Bupati menelpon setengah 9 tepat harus hadir di bersama Pak Bupati. Mohon maaf dan rasa hormat kami ada materinya. Bapak dan Ibu yang hormati, tentang kegiatan penyusunan silabus untuk para TK Kober, SPS, PTK. Kami meeting dengan operator, pertama dulu operator PKPN. Ini Bapak dan Ibu harus betul-betul ya, yang memasukkan data-datanya itu real. Karena sekarang pamerannya kepala PKPN itu sangat disoroti. Imbas dari PKPN langsung ke monitor ke PAUD. Untuk itu, untuk keselamatan Bapak dan Ibu, baik lembaga dan kepala operator ini
Bapak dan Ibu harus hati-hati di siswa-siswa di Daponiknya. Kami informasikan ini harap hati-hati ya, karena ini kami udah pertemuan dengan APH tentang PKBM. Nah takutnya nanti imbasnya ke PAUD, itu ada kemungkinan pemeriksaan saya lihat terjadi. Untuk itu harap Bapak Ibu hati-hati kita masukkan ke siswanya harus betul-betul loyal. Mohon itulah kejujuran Bapak dan Ibu untuk keselamatan Bapak dan Ibu juga. Dan selanjutnya operator juga untuk operasi itu, apalagi di Dapodik koordinasi dengan kepala sekolahnya, terus dengan kelembagaannya kami titik baik PAUD dan PKBM itu kelembagaan administrasi kelembagaannya itu harap dilengkapi. Contohnya kami itu nanti ada jadwal untuk para pendidik Islam untuk memantau lembaga-lembaga yang ada di kabupaten tentang beberapa kecamatan, berapa ada yang PAUD, Komer, SPS dan TK, itu siapa saja yang tidak mempunyai RKB atau RK. Apakah lembaga tersebut ngontrak atau menempel, meminjam, nah itu. Kalau PKBM kami ada nanti ada aturannya, membuat nanti fakta integritas untuk ditekankan setahun harus mempunyai bangunan. Itu khusus PKBM ya. PKBM nanti kami visualisasikan itu setahun harus ada pembangunan, tidak ada lagi kontrak atau menyewa, gitu. Terus administrasinya, kelengkapannya itu harus ada, seperti masa tidak ada buku rekor, buku itu, gitu kan? Nah ini betul-betul terus-terusan diinformasikan. Ada saja yang tidak mempunyai seperti itu. Berarti kayak sesekolahan atau sesuatu itu. Lembaga harus betul-betul ada pelannya, strukturnya, organisasi, buku rekor, buku itu sebagian ada yang bukunya lembaga sekolah. Sedangkan itu yang punya kalau tidak ada ijazah. Dilihatnya dari buku itu, buku rekor. Ya, nah ini mulai dibenahi. Oktober kami cross check lagi ke lapangan karena sebelum bulan Agustus atau tanggal 31 pemeriksaan siswa yang dimasukkan ke Dapodik itu gagal. Dibuka semuanya menggelontorkan, ada yang tarik data, ada yang mengambil data dari sekolah lain. Nah untuk itu di bulan Oktober khusus PKBM kami periksa lagi semuanya beserta inspektorat. Nah untuk itu mohon ke PAUD itu hati-hati, pasti akan diperiksa juga nanti oleh pendidik kelengkapan. Nah untuk mengenai silabus Bapak dan Ibu, ini kan yang mendapatkan bantuan kinerja ya prosedur. Ini Bapak dan Ibu kan harus sesuai dengan petunjuk teknis, walaupun itu pembelian sesuaikan karena ini kegiatan-kegiatan harus diikuti. Ini langsung dipantau oleh kementerian karena boskin berbeda dengan boskin yang tahun kemarin. Karena ini peruntukannya sudah jelas, untuk apa, untuk fisik atau untuk bahan, dan ini untuk pelatihan dari para ibu harus mengikutinya. Ya, ini terutama untuk mendapatkan boskin. Untuk 100 Bapak dan Ibu nanti untuk ujian semester ujian ini perlu juga pembelajaran. Kalau tidak ada buku, ini betul lah adanya penyusunan silabus. Nah, kami sangat mendukung daripada memberi buku dari yang lain. Ini 42 kecamatan, yuk kita berunding, yuk banyak-banyaklah ibu yang berpotensi. Nah, kami dengan data silabus kita
dari 42 kecamatan, kita gabung materi-materinya, kita gabungkan, pasti banyak yang guru-guru yang berpotensi itu juga tentu saja menjadi buku untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak atau siswa-siswa. Dan nah itu mungkin Silabus ini kita bareng-bareng, nanti ada pembimbingnya, ada narasumbernya dari BPNP untuk lebih jelasnya lagi, lebih baik itu hasil karya guru-guru dari Kabupaten Garut saja lah, untuk nanti dibebaskan atau bisa disebarkan nanti. Itu ada kebutuhan PAUD, GPKI, perkecamatan, boleh lah itu nanti anggarkan di dalam perjalanan itu sesuai dengan tujuan-tujuannya. Itu apalagi harus ada pembelian buku. Gitu kan, buku berikan 10% untuk buku apa saja, boleh Silabus kalau sudah terbentuk, cetak ulang hasil karya guru-guru dari Kabupaten Garut. Nah ini untuk TK, terutama untuk TK Pak belajar yang baru. Ini mungkin beberapa ibu dorongan guru-guru yang belum mengikuti kuliah. Nanti saya kuliah harus mengikuti kuliah kan TK itu wajib lah ya, karena ada sertifikasi. Kalau PAUD itu berapa persen? Karena kami laporan ke Pak Bupati tentang guru-guru yang berkuliah, guru yang belum masih banyak. Insya Allah Pak Bupati menyiapkan untuk beasiswa ibu bapak guru yang sedang melaksanakan perkuliahan. Nanti bantu lah, ya mudah-mudahan. Insya Allah yang kemarin kami sudah merekapnya, mungkin kami nanti tahu sekarang akan merekap lebih pemerataan lagi. Yang kemarin sudah mendapatkan dari kecamatan A, nah nanti dibahaskan ke kecamatan yang mana yang belum mendapatkan bantuan kami. Insya Allah di pelosok-pelosok kami akan pemerataan. Dari 42 kota, 42 kecamatan itu harus terisi perwakilan dari 42 kecamatan. Ya. Mudah-mudahan ini ada beberapa ratus, dan bisa perwakilan ada 3 atau 4 per kecamatan. Nanti siapa yang wilayah nanti koordinasikan dengan bentuk kecamatannya, baik IP, baik penuri atau di PAUD, pemerintah KAI. Mungkin kami nanti punya reaksinya mana yang wilayah duluan, dan nanti yang tahun depan, jadwalnya tahun depan yang duluan mungkin ada negara-negara. Yang selanjutnya beberapa ibu kami sudah berhasil mudah-mudahan tentang bantuan dalam apa luar reguler. Kami itu sama punya catatan kepada ibu, jangan khawatir yang sudah mendapatkan 3 menu, baik reguler, AP dalam, AP luar, yang mendapatkan 3 tahun 2023 sudah mendapatkan, jangan dulu mendapatkan tahun sekarang. Kami punya catatan. Jadi walaupun mau usulan ke siapapun, nanti kami pengen membereskan 2.500 lembaga, pengen terisi dalam 3 menu. Ya, jadi semua student baru merasakan bahwa saya mendapatkan yang ini tidak mendapatkan AP dalam, kalau mendapatkan AP luar. Itu insya Allah 22.500 dan sudah terpenuhi hampir 1.700 lah, 1.800-an. Berarti sekitar 700-an lagi lah yang belum mendapatkan. Kami 2026 sudah menyiapkan beberapa itu. Silakan nanti usulkan, sudah menyiapkan untuk AP dalam, AP luar sebesar kemudian. Mudah-mudahan semua terbagi semua. Untuk PKBM, nah ini tolong PKBM untuk Boskin itu sesuai dengan petunjuknya, mengikuti pembelian yang sudah ditentukan. Untuk PKBM mudah-mudahan ada perwakilan dari kecamatan. Ini Oktober mau diperiksa lagi karena Agustus itu lolos dengan cut-off data tanggal 21 Agustus, karena dibuka untuk kelebihan itu membludak lagi siswanya. Yang untuk itu kami laporan dengan APH mungkin Oktober akan diperiksa ulang lagi.
untuk PKWN. Ya, mungkin itu beberapa kalau ada pertanyaan nanti oleh Bupati apapun dengan kegiatan-kegiatan baik bantuan-bantuan rehabilitasi karena prasarana informasikan saja ke Bupati, mungkin nanti Bupati akan mendatangnya dan kami akan menyalinya supaya lebih layak begitu. Dan selanjutnya muatan lokal pendidikan anak usia dini yang selalu sudah ditentukan dari tadi untuk beberapa kepada ibu berkolaborasilah untuk menjadikan hasil hukum dan bisa nanti dikontribusikan ke ada yang PAUD di kabupaten. Ya mungkin itu beberapa ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kami mohon izin jika ini ada kegiatan lagi tidak bisa menghadiri sampai selesai karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diwakilkan juga. Ya, terima kasih. Begitu tutup. Mungkin tadi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD Kabupaten Garut yang pada hari ini diwakili oleh penasihat Bunda PAUD Kabupaten Garut. Kepada yang terhormat Bunda Dr. Randa Hajah Empat Bandungan Siri dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa minkal farazu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah selamat datang Ibu Nopol Tungga. Silahkan duduk, sama ini juga anak saya. Kami ulangi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua selalu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak pada hari ini masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kalau ibu-ibu nengok ke rumah sakit, ke puskesmas, penuh rumah sakit dengan orang-orang yang sakit, mutabrak menggeringan, lupa-lupa. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan kita bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari sebagai pendidik di sekolahnya masing-masing dalam keadaan ikhlas yang sepenuhnya. Jadi artinya kalau ibu-ibu semua ini adalah guru-guru PAUD dan guru-guru TK yang gajinya sealetik perhitungannya, tetapi dengan sangat ikhlas, dengan sangat sabar, masih bisa melangkahkan kedua kakinya ke kelas. Bayangkan dari rumah banyak pekerjaan, tapi dengan keikhlasan ibu-ibu, bapak-bapak, maka tugas ibu-ibu, bapak-bapak telah terselesaikan, yaitu mencetak generasi bangsa, khususnya yang ada di Kabupaten Garut, untuk meningkatkan indeks prestasi yang ada di Kabupaten Garut. Itu awalnya fondasinya adalah dari taman kanak-kanak atau PAUD itu sendiri. Apabila ibu-ibu salah saja mengajarkan dari PAUD, maka akan terbawa sampai dewasa.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dikasih akal pikiran. Jadi akal pikiran itu harus betul-betul digunakan. Mana anu kudu, mana anu ulah, mana anu haram, mana anu halal. Anu halal, anu haram itu bisa bedakan. Itulah fondasi menjadi seorang guru taman anak-anak itu ikhlas dan sabar. Ketika kita mendidik anak orang lain ikhlas dengan sabar, pasti pahalanya akan berlipat ganda. Kalau kita mendidik anak sendiri mah itu mah sudah fitrah. Kalau seorang ibu tidak sayang kepada anaknya sendiri, itu adalah ibu disebutnya indung nanaon punya anak sorangan. Tetapi ketika ibu-ibu setiap hari memberikan kasih sayang kepada anak didik ibu, maka itu pahala-pahala yang akan berlipat. Dengan tidak sengaja, dengan sadar pikiran bahwa saya pada hari ini sedang berkumpul dengan ahli-ahli surga. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, seluruh kegiatan yang ada di Taman Kanak-kanak, di PAUD, di SD, SMP, SMK yang namanya pendidikan, Ibu Haji Mahdiah Kuai, Hayu Kadil. Bu Haji, tugas Bu Haji mandangan saukur penasehat, kan bisa ngasehatan, kahidup generasi-generasi anu muda, bener-bener gunakan waktu anu sahari-harina, sangkan kata waktu bisa bermanfaat bagi kita semua. Setuju? Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pendidikan itu, sekali lagi camkan, pendidikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang baik. Cok, penyebabnya kayak kalimat kata. Pendidikan itu hanya bisa dilakukan oleh orang baik yang tahu ilmu tentang kebaikan dan punya spirit untuk menjadi yang terbaik dalam berbagai hal. Lamun guru goreng kalian oke. Lamun guru attitude akhlak goreng bakal aja pengaruhnya gede pisan. Sabaraha naon budak dipaun antara 2 tahun, antara 1 tahun, sasaran sareng urang. Lamun urang itu bisa mere contoh anu kade ka barudak urang, terutama attitude-nya, ari masalah IP, masalah kecerdasan, masalah bisa naon mah eta mah sampingan. Yang paling pokok adalah yang harus diajarkan itu tentang akhlak Islami kepada anak didik kita yang masih bersih dan masih polos, yaitu pondasi. Apabila pondasinya bagus, maka ke atasnya selanjutnya pun akan kuat dan akan bagus. Oke, kurang ada ini pondasinya asal-asalan, tapi dijieun bumi teh tilu tingkat, aku bakal ngarep payah nanti. Artinya pondasi harus betul-betul diterapkan kepada anak-anak di usia ini. Apakah orang yang tidak baik tidak bisa menjadi pendidik? Saya tanya, apakah orang yang tidak baik tidak bisa menjadi seorang pendidik? Bisa, tapi dari ini Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Kan saukur jadi guru. Guru kan jadi guru hukum. Paling bisa dia hanya bisa jadi guru atau pengajar hukum. Dan ibu-ibu yang ada di sini bukan guru, bukan pengajar, tetapi ibu-ibu yang ada di ruangan ini adalah pendidik. Kalau hanya mengajarkan, ya preman dia bisa, ulah kadinya bisa cilakan, preman dah. Ulah anu, itu orang yang tidak berpendidikan bisa.
menjadi guru mah. Tetapi produk kita nanti keluarnya akan bagaimana? Kalau hanya bisa jadi guru saja, jadi pengajar saja, ulah kalinya mengajar, mengarahkan. Tetapi yang paling inti, ibu-ibu adalah menjadi pendidik. Ya, jadi pendidik adalah yang paling utama. Kalau mengajar mas siapapun bisa lah. Ibu-ibu PKK atau ibu RT bisa ya ajarkan ibu-ibu sampah ulah diijen sama awet bisa ajarkan. Tetapi cara mendidik yang baik, pendidikan yang baik, mengarahkan yang baik. Contohnya dengan saukur sampah, ibu-ibu seorang pendidik akan begini. Kalau seorang pengajar mah eta sampah diijen dengan tempat sampah. Cek pengajar atau cek guru, tapi seorang pendidik mah akan diterangkan. Kalau kita menumpuk sampah itu sangat kotor, akan menimbulkan penyakit. Itu namanya pendidik. Artinya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapaknya juga menjadi pendidik yang handal dengan memberi contoh yang baik. Baik attitude, sopan santun, tegur sapa, senyum manis. Bayangkan kalau ibu guru taman kanak-kanak masuk ke dalam kelas dari sambutut. Balen jangan dun. Kira-kira eta akan terpengaruh anak jiwa yang terpengaruh sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anta susah merasa daya itu Allah. Aturan jelas sadar bahwa kita telah ditakdirkan menjadi seorang pendidik, bukan menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Ikhlas menjadi seorang guru. Karena nominal materi bukan banyak dan sedikit, banyak oke karena loba duit kayak karena 5 juta tapi dipakai ke rumah sakit udah pada gajul aman-aman dikit itu berarti tidak barokah. Beda dari duit yang 750 barokah diharapkan poe dia makan jeung goreng tempe jeung lauk diharapkan kurang. Nah ingatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang sangat sabar dan sangat ikhlas menjadi seorang pendidik nanti akan dikumpulkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berilmu dan memberikan ilmunya kepada yang lain, dan ketika sudah diberikan ilmunya itu bermanfaat bagi yang lain, maka berlipat gandalah pahala-pahala ibu yang akan diterima. Tadi ngobrol sama Ibu Wawan, SD dan SMP jumlahnya seueur keneh TK jeung Paku. Daras dua tepuk tangan. Jadi tahun guru mah itu bisa pidato intinya. Guru mah belum tidak ada guru TK yang harus duduk di kursi. Tidak ada. Kamu balinya ke HP mah. Tidak bisa. Kalau kita lihat dari rumah mengajar kepada anak-anak, pendidikan itu harus sampai kepada anak-anak, maka siapkan diri kita. Mulai tampilan, langkah kita, apa yang akan disampaikan kepada anak-anak. Hari ini saya harus lebih bermanfaat daripada hari kemarin. Kamu baik kemarin udah bisa wudhu, karek wudhu lengan jeung beungeut unggul. Isu budak sampurna ke umbah kakina, umbah kebilna. Nah, eta anu bakal manfaat. Ya, jadi mulai dari pendekatan keagamaan terlebih dahulu. Sanggup? Insyaallah. Ibu adik ke guru taman kanak-kanak, artinya itu bisa dicintai asal terlalu. Makanya biasa kalau mengajar saya mungkin bisa sambil berjalan-jalan. Jangan khawatir, Bapak Bupati dalam rapat kemarin dengan Ibu Wawan menginstruksikan pemerataan, tidak, pemerataan berhasil anu di kampung di mana-mana, hubungan itu kegiatan-kegiatan sampai
seperti kieu teh ngomong saupatian mane kaya pamariosan hanya aya teh kaeueung buku induk meureun aya anu daftar buku pendaftaran anak ieu tahun sakieu jadi diasupkeun kana buku induk kayak kurang bisa ngaluarkeun ijazah teh cukup dikaluarkeun dieu tulis deui kurang terbukti lantaran nama banyak kepalsuan. Nah, artinya dalam administrasi pun bukan menjadi beban. Anu jadi beban teh lamun pagawean dilumpuhkeun. Nah, dilumpuhkeun pagawean jadi beban. Malah inget-inget tanggal sabaraha eta saya pemeriksaan. Jadi segala sesuatu harus dicatat dan memakai tanggal. Pertemuan ayeuna tanggal sakieu materi kami dipasikeun naon. Jadi apa yang akan disampaikan kepada anak-anak geus kacantum buku ini. Itulah manfaat ilmu. Insyaallah ilmu pada hari ini yang akan memberikan akan bermanfaat. Penting masyarakat turut dilaksanakeun. Dan insyaallah buktikan unggul baris ATH masing-masing apa masing-masing praktekkeun. Malah tadi aya kene pakul administrasi dan lain sebagainya. Coba pendidikan teh jangan dibentuk oleh kita sendiri asal-asalan. Tidak bisa. Apalagi usia dini itu harus dibentuk harus betul-betul dibentuk. Kita membentuk anak kita di dalam keluarga contohnya, maka produk yang akan dikeluarkan nanti sekian tahun yang akan datang adalah produk hasil kita. Dalam menjaga produk kurang anak saya, kawas lain gurunya, pasti kita akan disalahkan. Maka didik terlebih dahulu anak-anak kita, lalu kita akan dicontoh oleh masyarakat kita yang menyekolahkan anak-anaknya ke fakultas. Rahatos untuk bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Kurang hayang diberi bantuan wae, aya administrasi sekolah asal-asalan, ari kayu wawan nunggu wae aku cantik bantu dan lain akan dibantu ada anak-anak oge. Asal eta administrasina si jelas rahatos. Apa itu wawan oge kalau perlu anu kemudian asupan oge. Maka kita bakal ingat antara wawan jumlah tahun pada tahun ayeuna 25 jumlahna 10.000 kudu dilaporkan ka Bapak Bupati. Nah, itu gimana anu can kabagean? Ulah yang kabagean kita kene ya bulannya. Jadi kita akan bersamakeun ulah eta we. Yang penting bantuan bagaimana pun yang namanya bantuan harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Insyaallah Pak Ulud TK usia ini yang ada di Kabupaten Garut atas kepemimpinan Ibu Wawan akan maju lagi terus maju dari kami. Kenapa? Karena Ibu Wawan juga sering bertanya, jadi malu kira-kira, jadi artinya kebersamaan itu akan menghasilkan kualitas unggulan. Tepuk tangan untuk ibu-ibu guru taman kanak-kanak yang sangat sabar, yang sangat ikhlas mendidik setiap hari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya banggakan, kurang cerdas kalau ibu-ibu atau siapapun juga murid kita dan lain sebagainya, kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cerdas, kurang pintar, terus diajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Kita kan berpengalaman. Kurang kene cakap dan kurang kene cakap gelis kasih kurang terampil. Jadi guru biasa kurang terampil. Tapi akan terampil ketika kita bisa membaca pengalaman kita sendiri. Ya. Namun
tidak jujur akan sulit diperbaiki. Itu yang perkataannya muhatta. Artinya kalau setiap belajar itu. Jadi intinya kalau saya mengatakan ini berarti kejujuran akan bersinambung dengan tanggung jawab. Artinya ibu betul-betul tanggung jawab di sekolahnya masing-masing kepada anak didik kita. Pengalaman ibu haji bahwa ngajar kelas di SD nya udah KWW kerana haji loh, udah kalah kita kasih udah kalah lupa stasi tusuk sate asup hadir tapi kan bisa ningali sabelah lama. Jadi artinya kudu rajin terus kudu PKT. Temenan ningali kana HP, lamun ningali kana HP udah kuringan makan sekali. Gantos. Pengalaman haji ke kelas SD, tahun sabaraha di tahun 70-an lah. Ya, artinya betul-betul apalagi anak TK. Ada lagi anak TK sekarang disatukan anak juga yang dengan anak-anak yang berkebutuhan khususnya sekalian. Kalau tidak cici, waduh kayak gitu. Jadi benar sabar, pahala. Ya, terus jadi harus betul-betul jujur itu akan berkaitan dengan tanggung jawab. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saya kebiasaan menyebut anak-anakku karena memang kalian adalah anak-anak saya, anak-anak ibu Wawa. Kalau ada apa-apa yang satu ibu Wawa, dan insya Allah untuk bantuan-bantuan akan menyeluruh. Tetapi harus betul-betul ulah juga sasekolahan cenah cepat yang mana, cepat yang mana, ulah TK ulah juga sasekolahan. Guru-guru administrasi. Nah, oke, bakal di Marios Upadian, Panitan lingkungan anak sekolah masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu materi, saya tidak bisa berpantun, hanya ingin mengutarakan kata-kata mutiara saja. Payung dibuat bukan untuk menghentikan hujan, tapi untuk kita bertahan di tengah hujan. Kira-kira seperti itulah guru taman kanak-kanak, guru PAUD didefinisikan menjadi seorang guru bapak guru yang sabar. Tepuk tangan untuk semuanya. Dengan rasa hormat, maka kegiatan ini kita bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang diawali dengan basmalah tidak akan pernah berhenti di tengah-tengah. Artinya maju terus. PAUD Kabupaten Garut. Faidah paragraf fasal wa ila rabbika farghab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak bisa menunggu ibu-ibu, bapak-bapak di sini karena saya juga harus ada rapat jam 1. Terima kasih.